Sunda cenah paling mana tara Sunda eta we paling Tasik. Nama provinsinya. Sedangkan rakyatnya kelaparan di mana. Sekarang sih gimana Jawa Barat biar makmur dulu? Ada baik. Halo gengs, ketemu maning karo Celoteverio. Langsung aja kita mau ngebahas apa kali ini bosku? Ada berita nih bos. Usulan perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Jawa Barat sekarang diganti Provinsi Sunda, bukan Provinsi Jawa Barat. Kembali bergulir. Ayah wae. Kenapa nih? Kita saksikan bareng-bareng. Usulan perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali bergulir. Bayangkan jika identitas sebuah wilayah yang kaya akan sejarah perlahan memudar dari peta administratif. Inilah yang memicu kembalinya gerakan besar untuk mengembalikan jati diri Tanah Pasundan. Pada Kamis 2 Juli 2026, komunitas pengkaji pergantian nama Provinsi Jawa Barat yang dikoordinasikan oleh Profesor Ganjar Kurnia mendatangi kantor DPRD Jawa Barat di Bandung untuk menindaklanjuti usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Wacana yang sebenarnya telah bergulir sejak tahun 2013 ini kembali mencuat karena adanya kekhawatiran mendalam bahwa istilah Sunda akan hilang sepenuhnya dari konteks geografis dan administratif di masa depan. Secara historis, wilayah Tatar Sunda mencakup area yang sangat luas. Namun saat ini identitas tersebut seolah menyempit dan hanya dikenal secara administratif sebagai Jawa Barat. Perubahan nama ini ditegaskan bukan sekadar urusan formalitas, melainkan upaya memperkuat aspek sosiologis, kultural, dan psikologis untuk membangkitkan kembali etos kerja serta semangat membangun ekonomi masyarakat. Terkait tantangan birokrasi seperti perubahan dokumen kependudukan, kop surat, hingga stempel, pihak pengusul menilai hal tersebut sebagai konsekuensi logis yang dapat diselesaikan secara bertahap. Meski proses menuju ketetapan resmi masih panjang dan memerlukan kajian mendalam, langkah ini dianggap sebagai fondasi penting bagi kemajuan daerah. Oke, menurut kalian bagaimana bosku? Karena kalau menurut saya sih udah sih Jawa Barat aja ya. Menurut saya ini mah benar atau tidaknya ya mohon koreksi. Tapi kan ada Jawa Barat bukan Sunda aja. Maksudnya kalau Provinsi Sunda kan ada Indramayu, ada yang saya lihat bahasanya. Bahasanya tuh bukan Sunda aja. Di Indramayu ada bahasa Jawa Indramayu. Di Cirebon ada bahasa Jawa Cirebon. Kalau memang Sunda, udah bagus Jawa Barat, kenapa jadi Provinsi Sunda? Udah bener Jawa Barat. Jawa Tengah pun tidak diganti dengan Provinsi Jawa misalkan. Jawa Timur tidak diganti dengan provinsi ini. Tetep kok. Lamun aya nu nanya, orang mana? Orang Tarsun nama. Naon Tarsun teh? Tatar Sunda cenah paling mana tara Sunda eta we paling Tasik. Aing kudu ka KTP meureun ke mah euy jeung kakak. Aduh, ya Tarsun nama Tatar Sunda. Ya kan begitu kan, jadinya bingung. Alah, wong edan maning sa, colok dulu nih, sodok nih. Kita kelihatan ini kabel ngeletek. Mau ngomong apa pemimpin Jawa Barat ini nggak ada upaya bangun kemakmuran, hanya sibuk mengganti nama. Lu sibuk ngapain? Hah? Sibuk ngapain lu? Eksekutif dan legislatif Provinsi Jawa Barat, baik gubernur atau DPRD-nya, bukan sibuk mensejahterakan rakyatnya, tapi malah lebih sibuk ingin mengganti nama provinsinya. Sedangkan rakyatnya kelaparan di mana-mana ya, di Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang, gak diurusin, warung-warungnya digusurin, gak berusaha untuk mendapatkan warung lagi masyarakat agar bisa sejahtera, ya hanya bisa memiskinkan saja, menata dengan menggusur bukan menggeser. Belum lagi rumah-rumah masyarakat. Belum lagi muka lu ditata rapi dulu. Di situ banyak cor-coran yang belum padet. Jadi dipadetin dulu. Ya, nggak usah kayak gini. Debatnya di forum gitu loh, sama Bapak KDM-nya gitu loh. Jangan begini. Risih. Saya juga sebenarnya males. Cuma ini editor kayaknya senang banget sama nih orang nih, lagi demen banget nih. Ketemunya sama saya, benci banget sama orang ini beneran. Gak ada manfaatnya dia hidup. Lu kalau nggak suka tinggal di Jawa Barat, lu hengkang dari Jawa Barat, berani nggak? Udah, satu pertanyaan itu. Kan lu nggak suka tuh.
Lu katanya pengen memakmurkan rakyat. Lu siapa? Hah? Coro dapur. Digusur, ya. Yang katanya di tanah negara itu si Asep Strawberry di tanah negara gusur. Castello dan lain-lain banyak tuh, ya. Eger kayak gusurin biar ada keadilan. Bukan sibuk malah yang macam-macam. Mau ganti nama, apa pengaruhnya dengan masyarakat Jawa Barat ini yang tambah miskin sekarang? Sana, jangan tinggal di Jawa Barat dah lu. Provinsi Jawa Barat akan diganti menjadi Provinsi Tatar Sunda. Kalian yang belum tahu pasti menyangka ini keinginan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Padahal tentunya ini bukan keinginan Kang Deddy Mulyadi. Iyalah. Harap hati-hati. Betul. Ternyata ada oknum yang memberikan berita hoax tentang perubahan nama provinsi. Biar apa? Biar semua masyarakat ini marah kepada Kang Deddy Mulyadi. Seolah-olah mentang-mentang Kang Deddy Mulyadi ini Gubernur Jawa Barat, seenaknya aja merubah nama provinsi. Nah, kan nanti bakal seperti itu persepsi masyarakat. Padahal ini hoax bukan dari Kang Deddy Mulyadi, tetapi ada oknum yang ingin menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, membuat media sosial menjadi ramai diperbincangkan. Dan ini pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi. Ya, kami tegaskan bahwa ada yang melempar wacana, membuat cerita-cerita di media sosial akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurusin perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat saya tegaskan, tidak ada usulan dari Gubernur Jawa Barat dan dari DPRD Jawa Barat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Terkait dengan usulan perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda, Sunda atau Pasundan, ini berawal dari sebuah surat yang dilayangkan oleh komunitas pengkaji penggantian nama Provinsi Jawa Barat pada tanggal 6 Januari 2025 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Buki Wibawa Karya Guna yang ditandatangani oleh Pak Aji Esa Putra sebagai koordinator, Dani Kurniawan sebagai sekretaris, dan Bapak Profesor Dr. Haji Asep Saifullah Hadi MA sebagai penanggung jawab kajian. Kemudian Pak Ketua DPRD Pak Buki menerima audiensi pada tanggal 22 Mei 2025 di mana hasilnya Pak Ketua DPRD membuat nota dinas yang ditujukan kepada pimpinan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, di mana ada beberapa catatan ya untuk segera melakukan pengkajian disertai dengan tindak lanjutnya, di mana beberapa alasannya salah satunya adalah jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang bersuku Sunda berdasarkan data BPS tahun 2020 adalah sebanyak 75%. Ya. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2025 terjadi audiensi yang kedua di mana Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Sitkon Jampi, Bapak Dindin Abdullah Ghazali, dan Bapak Haji Didi Soekardi didampingi oleh Biro Pemotda dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima komunitas pengkaji penggantian nama Provinsi Jawa Barat. Nah, yang terjadi pada tanggal 2 Juli yang lalu, di mana Komisi 1 merespon ya hasil audiensi di Komisi 1 sebelumnya dan juga nota dinas dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan rapat kerja. Di mana meminta saya sebagai koordinator Komisi 1 untuk membuat undangan yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat
dan juga para ketua fraksi atau yang mewakili. Oke. Sebagaimana yang kita tahu, ya, hampir mayoritas fraksi setuju untuk menindaklanjuti kajian. Jadi bukan langsung setuju terkait dengan pembentukan atau tidak langsung setuju perubahan nama Provinsi Jawa Barat, tapi setuju untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam, lebih komprehensif. Karena memang mekanismenya memang harus dibahas berdasarkan prosedur sesuai dengan tata tertib di DPRD. Nah, kemudian viral. Banyak respon masyarakat ya ditujukan ke DPRD, baik ke saya, ke Komisi 1, ya, ke seluruh anggota DPRD, yang tentunya ada yang pro, ada yang kontra. Dan inilah sesuatu yang sangat wajar menurut saya, pro kontra itu lumrah terjadi. Nah, sehingga ya DPRD ya harus hati-hati untuk melakukan kajian yang lebih mendalam lagi, lebih komprehensif lagi, didasarkan pada beberapa aspek, misalnya aspek yuridis, aspek historis, aspek sosiologis, aspek budaya, bahkan aspek ekonomi, di mana dampak perubahan nama itu pasti akan memakan banyak biaya. Betul. Dan yang paling penting lagi, harus mendapatkan persetujuan masyarakat secara utuh, di mana Jawa Barat ada 27 kabupaten kota. Kalau dari sisi kultur, tidak semuanya kultur Sunda. Ada Betawi, ada Cirebon, di mana mereka juga kemarin menyampaikan berbagai macam aspirasinya melalui media, yang tentunya kita harus hormati juga. Nah, sehingga rakyat Jawa Barat saya tegaskan, tidak ada usulan dari Gubernur Jawa Barat dan dari DPRD Jawa Barat. Semuanya itu usulan dari komunitas pengkaji pergantian nama Provinsi Jawa Barat, di mana strukturnya yang tadi saya sampaikan. Dan saya pastikan dengan kondisi ekonomi yang memang tidak baik-baik saja, apalagi Jawa Barat ada ancaman untuk defisit, maka ya ini harus hati-hati betul. Dan saya pastikan DPRD Jawa Barat tidak akan mengambil langkah keputusan yang merugikan rakyat Jawa Barat. Terima kasih. Cakep. Hatur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ono Surono bilang begitu. Lagian juga kenapa ente-ente para komunitas itu kayak nggak ada kerjaan baik. Sekarang sih gimana Jawa Barat biar makmur dulu. Infrastrukturnya udah beres semua. Rakyatnya makmur semua. Sudah punya pegawaian semua. Baru ini masih carut-marut, PR masih banyak, Bapak KDM baru ngejabat beberapa langkah, udah ngajuin yang kagak-kagak Jawa Barat diganti Tatar Sunda lah, Tatar Sende lah, ada baik. Cari gawean yang lebih bermanfaat gitu loh, komunitas ada baik. Saya tidak setuju bos, betul Bapak Ono Surono. Wah, ini daripada ikut provinsi Tatar Sunda Cirebon lebih baik cocok gabung Jakarta. Alamak. Ini paman saya bos, kenapa ada di sini? Budayawan Cirebon, dia adik kandungnya bapak saya. Ini budayawan Cirebon, dia ngomong-ngomong apa nih? Tolong jangan yang reka-reka ya, saya akan mereaction video paman. Jadi jangan reka-reka, ini bahasanya Cak. Sok bagaimana? Ya, secara sejarah, pasukan Mataram yang notabene diperkuat pasukan Cirebon bisa membebaskan Jakarta, sebuah tempat yang dulu namanya Batavia kemudian Jayakarta. Kemudian ditunjuklah sebagai bupati pertama Jayakarta, Palatehan, yang notabene salah seorang menantu daripada Syekh Syarif Hidayatullah. Di mana Palatehan juga ketika Syekh Syarif Hidayatullah wafat, Kriteker Sunan Cirebon
adalah Falatehan. Karena kenapa? Karena anaknya beliau masih kecil-kecil. 1596, ketika Pangeran Raja Adipati Zainal Arifin atau Pangeran Mas sudah dewasa, diserahkan kepada beliau sebagai panembahan Pakuwati pertama atau panembahan Cirebon I. Artinya secara emosional, Jakarta bagian daripada Cirebon. Ibarat anak Jakarta, anaknya wong Cirebon, anaknya wis makmur, wong tuae sengsara. Ini secara emosional historinya. Bener gak tuh? Iya. Oh, jadi gitu. Jadi kalau memang bener diganti Tatar Sunda, Cirebon pengen ikut Jakarta. Historinya bener kayak gitu sih sejarahnya kalau memang bener. Tapi dalam kepemerintahan sekarang itu bukti nyatanya Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Dan di sana bukan Sunda, bukan Jawa, tapi Betawi. Begitu. Tapi dari nenek moyangnya itu mungkin ada turun-temurun kayak Banten sama Cirebon. Begitu. Jawa Barat akan ganti nama jadi Sunda. Iya, ada biasa. Gimana nih kalau Provinsi Jawa Barat diganti namanya menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Pasundan? Sebenarnya ini kan bukan isu yang baru muncul ya. Dulu tahun 1925 ketika pertama kali Stadsblad pembentukan Provinsi West Java itu muncul, itu memang sudah ada perdebatan gitu di Volksraad. Jadi perwakilan paguyuban Pasundan juga sudah minta gitu ke pemerintah kolonial untuk jangan West Java itu kalau bisa mah namanya Tatar Sunda tapi Pasundan. Dan memang di Stadsbladnya itu disebutkan bahwasannya sebagaimana yang telah dibahas oleh bukunya Pak Edi S. Ekajati tahun 1995, West Java atau yang orang lokal biasa menyebutnya sebagai Pasundan. Nah, isu ini tuh dulu sempat ramai juga nih Pak, tahun 50-an. Jadi ada perdebatan di majalah Warga sama majalah Kujang itu antara pembaca sama juga redaksinya masalah apakah orang Sunda itu boleh menyebut daerahnya sebagai Pasundan atau harus Jawa Barat. Ini merupakan isu yang sensitif pada saat itu. Karena apa? Karena pemerintah pusat pada saat itu mengaitkan nama Pasundan dengan gerakan negara Pasundan ketika masa Republik Indonesia Serikat, dan itu otomatis dianggap sebagai sesuatu yang berbau federalis, bahkan anasir-anasir Belanda. Jadi konotasinya negatif. Nah, tapi ada beberapa orang Sunda yang menganggap dari tulisan di majalah Warga tersebut bahwasanya itu kan memang identitas kita sebelum kolonial memberikannya tahun 1925. Sebelumnya itu dikenalnya Pasundan atau Tatar Sunda. Tapi Belanda yang memberikan itu sebagai West Java. Puncaknya itu kalau dari yang riset yang saya dalami pada November 1956 itu kan ada Kongres Pemuda Sunda. Salah satu poin penting permintaan dari Kongres Pemuda Sunda tersebut adalah nama Pulau Jawa diganti menjadi Nusa Selatan seperti nama Kepulauan dan juga provinsi itu kan ada Sunda kecil ya. Itu diganti menjadi Nusa Tenggara gitu. Karena nama Jawa itu identik dengan suku Jawa seperti itu. Sedangkan di Pulau Jawa tidak hanya orang Jawa saja. Dan nama Provinsi Jawa Barat itu juga diganti untuk menjadi Provinsi Pasundan. Tapi ya itu karena memang konversinya negatif ya jadi ditolak. Dan memang pada saat itu kan beberapa tahun kemudian orang Sunda Pak Juanda menjadi Perdana Menteri pertama gitu kan. Tahu saya itu setelah Pak Juanda naik memang isunya tidak terlalu berkembang lagi. Nah, makanya saya juga lucu juga nih setelah reformasi ternyata muncul lagi. Alamak, seperti itu toh ceritanya, bosku. Udahlah, sudah terkenalnya Jawa Barat dan terkenalnya juga orang-orang luar sana Jawa Barat itu Sunda. Ada Jawanya, tapi hanya 25% mungkin. 75%-nya Sunda. Jadi begitu dulu, bos. Semoga usulan-usulan kedepannya itu yang memang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jangan karep dewek kalau kata orang Cirebon mah. Karep dewek bente, ngaco. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat kalian semua. Subscribe, like, and comment. Jangan lupa di komen, di like, dikasih have videonya agar channel ini terus berkembang. Dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.